Ya silakan, silakan Bang. Mau nanya Nanya dong. lah balik. Iya, Silakan. iya. Mau nanya dong terkait penyalipan. Ya silakan. Ya ada guru kami, Itu ada ya, Bang Zuma. Silakan tanya lah. iya Bang Zuma mau nanya dong itu, kalau menurut Bang Zuma itu yang disalib Yudas apa Yesus Bang Zuma? Yang disalib itu orang terkutuk pengganti Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dibilang orang terkutuk Bang? Ya, karena Paulus sendiri mengatakan begitu, karena ada yang ingin dijual, ke Roma, Yunani, yaitu hukum-hukum Tuhannya harus di-stopkan. Karena kalau hukum Tuhan itu tidak di-stopkan, maka orang Roma, orang Yunani tidak akan pernah bisa menerima ajarannya. Begitu. Keinginan untuk menjadikan kemudian dewa mereka sebagai penerus daripada sembahan-sembahan mereka itu ingin digantikan dengan yang bernama Yesus. Makanya mereka mencari akal bagaimana caranya supaya Yesus ini laris. Lahirlah konsep manusia terkutuk di atas tiang salib untuk menghentikan semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Itu yang terjadi tuh. Makanya nanti ujung-ujungnya yang dijual apa? Kematian orang ini untuk menebus dosa. Seperti itu. Ya bener. Tapi emang tujuannya kan buat disalib ya Bang ya. Kan dia pernah diperintahkan sama Allah Bapa kan, emang dia tujuannya untuk menyelamatkan manusia kan Bang, seperti itu. Termasuk semua kan, semua bangsa kan. Ya kita inilah. Bener gak Bang? Apa salah? Tidak ada Tuhan mengajarkan menghapus dosa dengan itu. Enggak ada Tuhan mengajarkan menghapus dosa dengan mengorbankan manusia. Itu konsep yang muncul belakangan, yang dijual ke Roma Yunani. Itu konsep belakangan. Tanpa penumpahan darah itu tidak ada penebusan dosa kan Bang? Kata Kalau siapa? menurut doktrin Iya, itu kan doktrin, itu pendeta. dogma. Nah, itu dogma. Itu dogma. Di Yahudi itu penumpahan darah hewan untuk penebus dosa. Di Kristen penumpahan darah manusia untuk dosa. Nah, penumpahan darah dengan mengorbankan darah manusia atau darah Tuhan, itu ilmunya dari mana? Kan tidak pernah diajarkan itu. Itu kayak apa namanya? Yang waktu makan itu Bang, makan roti sama anggur kan itu darah, ibaratkan kayak darah Yesus sama tubuhnya yang diserahkan Ya, kepada Allah. iya, Seperti itu kan itu. cerita yang muncul belakangan. Semua itu muncul belakangan. Diedit semuanya tuh. Inilah darahku, inilah dagingku. Kan? Untuk apa Yesus berbicara kayak begitu? Sementara di dalam Yeremia 1 nomor Nah, 2, semua perintahkanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, hendaklah dia mempersembahkan dari hewan ternak, kambing, lembu. Gak ada manusia. Gimana dong? Di mana perintahnya untuk menghapuskan dosa menggunakan darah manusia itu, di mana perintahnya? kalau di Alkitab sih ya nggak ada sih Bang. Cuma Nah, kalau gak ada. dari apa namanya khotbah-khotbah ya seperti itu sih untuk penghapusan dosa. Datanglah Iya, Mesias Juru Selamat, itu Yesus. itu kan tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Artinya ada kekuatan yang masuk kemudian di dalam pengajaran Yesus yang mengajarkan sesuatu yang tidak berasal dari Yesus.
Inilah yang kita bahas tadi, si pembinasa keji ini. Dia akan menyesatkan manusia lebih kejam lagi. Makanya Yesus mengatakan, apabila si pembinasa keji itu datang di dalam Matius 24, maka dia akan menyesatkan banyak manusia. Pembinasa keji inilah yang kemudian yang berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji inilah yang kemudian mengganti hukum-hukum. Kan dikatakan dalam Matius 25, data nomor 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, pembinasa keji ini kemudian mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara, di dalam bilik rahasia. Nah, inilah si Paulus yang mengajarkan dengan berbagai macam teori bahwa dengan matinya Yesus dosa manusia dihapuskan. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Tapi kenapa Paulus bisa dipakai sama Yesus ya, Bang? Untuk menegakkan Injil dan kebaikannya. Inilah yang kita cari tadi. Siapa yang datang kepada Paulus ketika dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini yang sedang kita cari. Dari mana kemudian alasannya sampai kita bisa tahu bahwa yang mengaku akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya itu. Dari mana bisa kita tahu bahwa itu betul-betul Yesus? Bukankah Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua nanti di akhir zaman? Lalu yang datang mengaku sebagai Yesus pada saat Paulus ke Damsik ini siapa? Karena dari sanalah awalnya munculnya ajaran yang berbeda dengan ajaran para nabi. Yang datang siapa tuh, Bang, waktu berjumpai Paulus? Pokoknya Yesus itu, Bang. Yang datang cahaya. Mari itu, kita buktikan bagaimana caranya Damsik. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus? Itu gimana caranya? Arahnya, Bang. Kan dia sempat benar kan, Saulus, kenapa engkau menganiaya atau apa ya? Suara Tuhan, Bang. Ya, dari mana kita tahu bahwa itu suara Tuhan? Itu kan pengakuan Paulus saja. Ya iya sih, mungkin nggak semuanya kita gambarkan itu Yesus sih, tapi dia benar suara sih kalau di dalam cerita ya, Bang ya. Kalau saya melihatnya, Paulus ini adalah utusan iblis. Kalau saya melihatnya gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Pertama, Yesus mengatakan pembinasa keji. Yang kedua, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 16 misalnya, bagaimana kemudian Paulus di sana oleh roh jahat itu didukung pengajarannya. Di Kisah Para Rasul 16 ini, di situ iblis memproklamirkan kerasulan beliau. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, kata iblis. Artinya Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Roh jahat ini teriak, Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Roh jahat ini juga yang teriak, memberitakan kepada manusia bahwa Yesus, Paulus ini adalah yang akan memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis yang meneriakkan itu. Lalu kenapa kemudian Paulus tidak mau? Alasannya apa? Kalau saya melihat Paulus ini tidak mau ketahuan kalau dia itu adalah utusan setan.
Paulus tidak mau diketahui kalau dia ini didukung oleh setan. Karena di Kisah Para Rasul 16 sampai 18 ini jelas sekali iblis yang teriak itu tidak salah, karena dia mengatakan Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Harusnya Paulus bangga dong kalau dirinya diproklamirkan oleh malaikat. Tapi yang memproklamirkannya adalah setan, maka dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak mau diketahui kalau ajarannya itu didukung oleh setan. Nah, makanya saya mengatakan Paulus ini utusan setan. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7, yang datang dia harus pergi, sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bukan Yesus, tetapi roh kebenaran. Tapi faktanya Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, Yesus mengaku di data Matius 24 nomor 26 27. Di situ Yesus mengatakan bahwasanya kedatangannya yang kedua ditandai dengan adanya sinar yang akan terbit dari timur sampai barat. Itu jelas itu. Sehingga saya mendapat kesimpulan bahwasanya yang datang kepada Paulus di gurun ketika ia ke Damsyik adalah iblis, bukan Yesus. Berarti iblis kalau menurut Bang Zuma, kalau Paulus. Yes. Tapi dia kenapa dia bisa bangkitkan orang mati, Bang? Sama seperti Yesus dia. Kan mujizat. Kan sudah dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 24 nomor 24. Nabi palsu atau Mesias palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat yang dahsyat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti Nabi palsu diberi mujizat kan? Nabi Tapi palsu diberi tanda-tanda gimana? Tapi itu bukan khusus buat orang Parisi, Bang. Yang itu itu untuk angkatan jahat. Betul, orang Parisi angkatan jahat. Makanya hanya angkatan jahat yang percaya Yesus bangkit dari kematian. Hanya angkatan jahat yang percaya bahwa Paulus itu adalah rasul. Kalau orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus, hanya angkatan jahat dan penerusnya lah yang kemudian percaya kepada kebangkitan dari kematian dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan, serta percaya Paulus itu adalah rasul. Murid-murid yang lain itu tak percaya. Seperti itu. Berarti Paulus nabi palsu. Bukan nabi palsu, dia utusan iblis. Tapi kalau di utusan iblis, kenapa dia lahirnya sama ya, Bang ya? Sama Yesus ya? Lahirnya sama. Coba Anda baca kemudian pengakuan beliau. Gitu. Ya, kita nggak tahu apakah itu betul. Sekarang begini, coba Anda lihat di dalam Galatia 1. Di sana dia mengaku bahwa dia telah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Bagaimana kemudian dipilih dari sejak dalam rahim ibu? Galatia 1 nomor 15. Dialah yang memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dia di sini siapa? Tuhan. Nah, sekarang ada dua. Dia dipilih sebagai nabi palsu atau dipilih sebagai nabi benar. Karena kalau tidak salah di Mazmur 53 di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya Tuhan memilih manusia dari sejak dalam rahim ibunya sebagai penyesat atau sebagai orang yang baik. Gitu, Bang. Oh gitu. Berarti Paulus itu berarti masuk ya ini nabi palsu yang apa namanya, tanda jahat ya, Bang ya? Iya. Bukan tanda Yunus apa? Iya, tanda Yunus. Oh, tanda Yunus.
Tapi kalau tanda Yunus itu bukannya bicara tentang ini bang, hari bang, terkait tanda Yunus itu angkatan jahat apa angkatan baik itu maksudnya tadi bang Zuma bilang. Aku catat tadi. Iya, angkatan jahat itu datang kepada Yesus. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Nah itu tanda perut bumi, itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau ada yang percaya Yesus mati 3 hari 3 malam, itu adalah angkatan jahat. Kristen percaya berarti Kristen angkatan jahat. Berarti kita dibohongin Paulus gitu bang. Gimana? Berarti kita dibohongin Paulus gitu. Itu pasti, karena tujuan iblis itu adalah menyesatkan manusia. Sekarang kalau ajaran Paulus itu adalah ajaran benar, tentu dia berasal dari keturunan yang benar. Boleh tidak kita tahu siapa nama bapaknya? Gak tahu, aku juga sampai selamat ini belum tahu nama bapaknya Paulus. Ya. Nah itu dia. Sudah kita tidak tahu nama bapaknya, dia memberikan 13 buku. Bagaimana mungkin bisa dipercaya oleh orang-orang berakal, sementara orang ini tidak jelas asal-usulnya. Tiba-tiba saja mengaku bertemu dengan roh di padang gurun. Tiba-tiba saja dia melantik dirinya menjadi rasul. Tiba-tiba saja dia menulis buku dengan tangannya sendiri, lalu mengirimnya kemana-mana, dan mengatakan dia menerimanya dari Yesus. Coba Anda baca Galatia 1 tuh, Galatia 5, Galatia 1 sorry. Dia mengaku menerima firman dari Yesus. Sejak kapan Yesus datang kepada dia? Jadi saya katakan yang datang kepada dia itu adalah iblis, bukan Yesus. Karena Yesus nanti datang di akhir zaman. Kan dia sudah mengatakan, Yesus sudah mengatakan, camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang berkata, Yesus ada di padang gurun, jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Apabila ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus belum datang. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang mengajarkan dan merombak semua ajaran Tuhan. Yesus tak mungkin merombak. Kenapa? Karena Yesus pada saat hidup, dia mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Bahkan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Nah, Paulus mengajarkan itu. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Tuhan, yaitu Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Artinya, yang dinubuatkan kemudian oleh Yesus sebagai pembinasa keji adalah Paulus. Coba kita baca ya, sebentar ya. Saya bacakan apa yang kemudian ditorehkan oleh Yesus di dalam Matius 25 nomor 15. Apa yang dikatakan? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel. Berarti Daniel yang menubuatkan akan datangnya pembinasa keji. Tanda-tandanya apa? Menentang kemudian firman yang maha tinggi. Kita lihat dalam Daniel 9:27. Raja itu akan membuat perjanjian untuk menjadi berat bagi banyak orang selama satu 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan. Nah, siapa di antara tokoh yang memberhentikan persembahan kurban hewan, menggantikannya dengan persembahan kurban anak manusia di atas salib? Itu siapa? Yang kedua, Daniel 7 nomor 25. Dia sang pembinasa keji ini akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang suci. Dia berusaha mengubah hukum. Ini siapa ini pelakunya? Pembinasa keji yang duduk di tempat kudus, yang tadinya yang nyata menentang perkataan yang maha tinggi hanya Paulus. Yang menganiaya murid-murid Yesus hanya Paulus.
Yang merubah hukum-hukum Tuhan hanya Paulus. Siapa lagi? Kita tidak bisa mencari siapa pelakunya kecuali Paulus. Daniel 12 nomor 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa, tuh, ditegakkan dewa-dewa, ditegakkan teos-teos. Teos-teos yang ditegakkan kemudian. Artinya setelah dia menghentikan korban, maka teos berjaya. Maka Yesus dikatakan jelmaan teos. Ketika teos yang berjaya berarti lari kepada agama paganisme Roma. Betul saja, agama Katolik Roma mengajarkan tentang konsep Paulus yang dijajakan kemudian. Apa kata Paulus? Siapa yang berkata mulutnya dengan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Seperti itu adanya. Jadi pembinasa keji yang dinubuatkan oleh Yesus tidak lain adalah Paulus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ditemui Paulus ketika dia ke Damsyik yang mengaku, akulah Yesus manusia yang kau aniaya? Siapa itu? Betulkah itu Yesus? Kalau betul itu adalah Yesus, tolong kasih bukti pembanding. Karena saya akan menyatakan Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman, ditandai dengan kilat menyambar dari timur ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Lalu siapa? Itulah yang masuk ke dalam diri Paulus mengajarkan kalian agama Kristen. Selamat menikmati. Loh, kenapa dia pergi nih bocah, nggak tanggung jawab? Tidur Ki. Bisa begitu ya? Ya kan pergilah, minimal pamit gitu loh. Waduh, nggak dapat reward dong. Dikasih reward loh, biar ganteng muka lo, biar blowing, mau dikasih skincare juga. Duh. Tadi yang mau nantang-nantangi Banjuma di bawah siapa namanya? Minta naik. Ajak debat Banjuma lu main ketik-ketikan. Gimana ceritanya? Duh. Parah lu. Teman-teman, ini channel YouTube saya diserang cyber lagi. Kejam kali ya. Iya, kau bisa begitu ya? Itulah Bang Andi. Kau bisa begitu. Tapi alhamdulillah admin sudah tangani Bang Andi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Admin sudah tangani. Itu juga banyak. Komen tadi habis semuanya. Tinggal 2-3 orang. Tadi juga dilaporin di channel saya, channelnya Banjuma. Ya ntar saya bilangin gitu. Ya. Mau serang channel, hati-hati aja teman-teman. Sering ini bang, sering ganti password bang. Gak ada masalah. Iya, pokoknya kalau ada sesuatu yang mencurigakan langsung aja ganti passwordnya. Kasih kan ada pemberitahuan ke HP, nggak bisa dia. Iya. Teman-teman yang Balik ada yang spam. Jadi dia. Bang Handi, teman-teman kalau ada yang mengaku-ngaku Muslim terus dia spam mengirim pesan berulang, itu segera diingatkan ke kita ya. Kalau ada yang spam itu untuk segera cabut kunci birunya, walaupun dia ngaku-ngaku Islam atau selama ini komen-komennya komen Islam, tapi kalau dia spam kayak gitu ternyata dari sana kemudian sibar itu bisa masuk. Ada tadi yang spam masjid ya, gambar masjid dan gambar love itu mungkin dari sana masuknya. Hati-hati aja teman-teman. Jadi tolong diingatkan kalau ada spam itu untuk kemudian segera dicabut kunci biru, tenggelamkan. Iya benar, dicabut aja. Kalau ada yang berulang-ulang ya itu di delete aja udah. Iya. Walaupun yang tidak dapat kunci biru, Bang Andi. Betul. Kan ada moderator utama. Moderator utama itu bisa menghapus
moderator biasa. Kan ada dua tuh, ada moderator utama, ada moderator biasa. Sama di channel aku ada yang utama, ada yang biasa. Ya. Jadi yang utama itu bisa mendelete, bisa nge-kick moderator biasa. Itu perbedaannya. Iya, nanti kita ini tunjuk moderator di channel kita ini juga yang kita percayai ya. Betul. Ya, itu model standar. Ya. Ada yang moderator yang oh gitu. Enggak, maksudnya yang mengkick kalau sudah ada spam di sini. Spam itu adalah yang copy paste itu doang yang diulang-ulang. Nah, itu nggak boleh. Ya udah kita kesambut lagi nih. Ada yang baru naik, silakan yang baru bergabung. Selamat malam. Selamat malam, siapa sih namanya ini? Gua nggak bisa baca ya. Ribet banget bacaannya. Irian Papua. Oh iya. Selamat malam, silakan dibuka mic-nya. Nggak mau bicara dia. Channel aku yang nonton paling berapa ya? 200-an. Tapi alhamdulillah masih ada yang nonton. Daripada yang lain nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Tritunggal Maha apa sih Bang? Siapa ini? Iya, saya Muslim. Nggak boleh pakai nama itu turun. Ganti nama dulu. Kita nggak boleh provokator. Pakai nama biasa aja Mbak. Nggak bagus lah itu, malah saya salah bacakan tadi itu. Iya. Nggak boleh. Muslim kok Nggak namanya. Namanya begitu. Itu namanya cari permusuhan. Itu Ya, akidah orang loh gitu loh. Itu kalau Kristen sendiri yang mengatakan Tritunggal itu seperti bayam satu ikat isi tiga, itu kan urusan mereka. Tapi kalau kita jangan ikut-ikutan. ganti namanya dulu ya Mbak baru naik. Tolonglah diganti ya. Jangan jadi provokator gitu. Nggak bagus loh. Wih, Bang Tresno lagi di sirkuit. Bang Tresno ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Bang Andi, Bang Sumo, sehat selalu. Waalaikumsalam. Aku seneng yang itu loh, yang jadi jurinya itu loh, seru sekali, itu aja sih. Udah aku nyimak di bawah aja Bang Andi. Yo, kasih berisik Bang, waduh. Oke. Iya, pinggir jalan. Ya, pasti sakit kupingnya orang yang pakai handsfree itu. Kalau aku sih nggak pakai. Iya. Tak turun aja dah. Ya Bang, makasih Bang. Oke Bang. Ada yang bilang tumben aku baik. Ya nggak boleh. Saya seumur hidup mengenal beginian nggak pernah tuh pakai nama aneh-aneh. Nggak pernah. Ya nama-nama aja gitu. Nggak boleh pakai nama menyinggung agama sebelah, nggak boleh. Apa bedanya kita sama mereka kan saya gitu. Ayo, siapa lagi yang mau naik? Tadi di bawah ada yang mau lawan Banjoma debat katanya, tapi nggak minta naik ya. Ah, yang komen di bawah kok dipercaya. Iya teman-teman, kita itu ndak boleh ngasih nama-nama yang aneh-aneh lah. Kalau umat Kristen sendiri yang mengatakan Tritunggal itu kembar siam tiga, nempel-nempel, terus kembar dampit, ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Seperti JT kan bilang Bang Andi, itu urusan mereka. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Juma, selamat malam nih. Iya bang, iya bang. Oke, Melam. ini kan saya deket apa areal komplek Kristen saya di Cianjur nih saya nih. Oh iya bang, Cianjur, Ya di Cianjur. Sumatera Barat. Bukan Sumatera Barat, Cianjur Jawa Barat. Oh, Ayah naon Kang? Ayah naon Kang Joni? Mau nggak? sebutkan saya Tede. Ya jika berkenan gitu ya. Jika berkenan pihak Bang Juma dan kawan-kawan meluncur nanti di darat kita bisa urhenal bisa di darat begitu Bang. Nah, ini udah nggak jelas ini daerah saya udah semeraut ini. Ya kan abang ada di situ Bang, di Cianjur mah. Ya tapi saya kan nggak bisa dalil itu. Dari situ di Cianjur ada Majelis Ulama Indonesia kok Cianjur. Banyak ustadz-ustadz di Cianjur. Nah, maksudnya bukan sama hal sama orang mui-mui macam jenengan-jenengan harusnya gitu. Ya mereka memang ngapain Bang? Maksa orang murtad gitu? Ya intinya begitu. Cuman kan Banyak misionaris di sana ya. Iya, wah, saya juga kemarin hampir rame Bang saya di situ. Mereka ini terang-terangan. Jadi dia tuh istilahnya ngebujuknya tuh cara diam-diam Bang. Cara diam-diam. Oh, nggak terang-terangan berarti ya? Nggak terang-terangan. Kalau terang-terangan bisa kena takut juga dia gitu. Cuman kalau bisa mah pihak abang turun gitu, survei gitu. Nanti ada saya di situ. Udah Bang, aku udah sering ke Cianjur kok Bang. Malah ada teman kita namanya Erik tuh mualaf dari Cianjur. Terus kemudian alhamdulillah saudaranya udah mualaf gitu loh. Iya kan. Aku udah 3 kali ke situ Bang. Saya kan radius ke Calincing tuh kan ya. Saya mah kan di Cipatat sini deket gereja Pasundan situ tuh di Indosakti di Raja Mandalanya kalau saya kan. Tapi nggak terlalu kejauhan. Makanya waktu lihat Bang Juma ke Pasir Putih tuh tahu waktu itu bulan berapa tuh? Januari kayaknya Bang. Iya saya komen nggak tembus gitu ya di di YouTube kalau nggak salah kan saya ini penggemar Bang Juma kalau di YouTube ya. Suka mantau terus tiap malam gitu. Cuman ya kalau angka baiknya kapan-kapan datang. Insya Allah udah cukup ya Bang. Insya Allah kami akan sering-sering ke sana kok Bang. Intinya abang kan udah di sana. Ya buatlah semacam organisasi kepemudaan Islam yang terafiliasi dengan Majelis Ulama Indonesia Cianjur. Ya teruslah berdakwah. Imbau kepada anak muda itu HP-nya dipakai mendengarkan ceramah Ustadz. Jangan kebanyakan duduk termenu main slot-slot. Kan itu abang di sana Bang. Nah, gitu loh Bang. Udah digerakkan semua pemuda semua. Di sana ada api nggak Bang Andi? Insya ada teman-teman kita. Cuman dia kan nggak bisa kalau dia tidak berorganisasi gitu loh. Kan masuk daerah api Jawa Barat. Cianjur Bandung cukup jauh juga Bang Juma. Ya suruh hubungi aja kemudian api Jawa Barat untuk bikin ranting atau cabang gitu Ya, Bang Andi. Bagus. Iya. Biar saya gabung gitu di situ. Betul. Hubungi api. Itu di Jawa Barat itu di mana? Di Bandung alamatnya di mana? Jadi saya bingung juga Buta nih. Di mana coba? Di Samarinda Bang pusatnya. Oh, di Kalimantan ya. Enggak. Abang kan bisa masuk ada tuh api Jawa Barat tuh sering live tuh api Jabar ya. Sering-sering di sana. Koordinasi, ngobrol apa aktivitas apa program gitu loh Bang. Ketik di bawah aku disuruh sama Bang Suma untuk naik. Gitu. Nanti sampaikan bahwa Bang Suma minta supaya kita bikin cabang gitu. Iya, jadi saya Di bingung. Samarinda. Jadi bingung kalau nggak ada macam wadah gitu ya. Nggak ada wadah, jadi saya aja sepak terjang sama rekan. Oh jangan,
Jangan Ya, secara pribadi bang, makanya. harus yayasan supaya dilindungi. Kalau yayasan bergerak itu kan ada perlindungan hukumnya. Tadinya saya mau ke Jakarta, mau cari-cari kodondi ya. Ke Jakarta saya mau cari ke itu. Mau ya istilahnya diberesin gitu. Tepatnya nggak sudah di ketemu. API. API udah benar bang, tinggal buka cabang aja di sana. Iya harusnya buka cabang biar saya gabung dengan Nah. anak gitu. Itu dia makanya nanti kalau misalnya API Jabar itu live, naik abang ke atas. Siap. Jadi nanti saya ikut ke API dulu ya, cari API dulu aja ya. Iya betul. Oke. Oke bang, nanti saya coba-coba menghubungi API aja mungkin. Siap. Ya, gitu aja bang ya. Iya bang. Iya, hati-hati di jalan bang. Siap, sehat semua nih rekan-rekan ya. Terus Amin. biar Amin. kebenaran gitu ya. Amin. Oke Kang, mangga Kang, semangat terus Kang. Nuhun. Mangga Pak Handi, hatur nuhun. Sami-sami Kang. Nuhun. Sami-sami. Cianjur kita Pak, waktu terjadi kemarin ada musibah, cobaan itu terjadi gempa bumi, kami turun kok. Kami turun mencari masjid yang bisa kita rehab kembali. Api turun. Tapi kalau tiap hari mau ke sana ya kita kan juga punya kegiatan Iya. yang lain. Makanya harus ada penduduk asli di sana bang. Kecuali Mereka buka cabang di sana. betul. Kecuali duit saya sudah sekitar ya 5 miliar aja lah. Nah, udah bisa lah saya berhenti kerja. Ya saya kerjanya motor saja ke sana kemari kan gitu. Ya, kita kan juga punya keluarga, Bang. Saya tinggal di sana gimana ceritanya? Kan gitu. Jadi mestinya kita berkolaborasi kerjasama yang baik. Itu aja sih. Tapi saya heran loh Bang Zuma, karena gini, mereka apa ya, kayaknya maksa banget gitu kan, ingin memurtadkan umat Islam. Sedangkan ujung-ujungnya gereja yang satu jiwanya dicuri oleh gereja yang lain. Jadi rebutan nanti. Oke, kita sambut lagi dulu ya. Aminkan saja ya, saya dapat rezeki, bisa ada transportasi bolak-balik, ya enggak, saya bergerak di bidang dunia nyata aja lah, kan gitu ya. Insya Allah, seminggu saya tinggal di Cianjur, semua kelar semua gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Paling bagus kalau ini bang Andi. API galakkan king care, jadi nggak perlu biaya dari luar, biayanya dari dalam. Itu jadi dari dana yang dihasilkan dari king care ini oleh API pusat boleh patroli dengan menggunakan dana kita sendiri gitu loh. Betul. Gampang loh itu bang Handi kalau kita galakkan semuanya. Amin. Iya. Ini kan sudah kita canangkan setiap penjualan pembelian itu 5.000 untuk pusat gitu bang Handi. Mudah-mudahan. Jadi, siapapun yang bikin laku ya itu harus impak sedekah ke API 5.000. Enak kan? Benar. Jadi yang membeli itu sudah dapat sedekahnya gitu loh. Nah ini harus kita lakukan. Kenapa? Ya gerakan misionaris kapan kita bisa hentikan coba? Apakah setelah kita tiba-tiba duduk datang anak kita membawa calon istrinya yang berkalungkan salib baru sadar betapa perlunya ini API? Apakah nanti setelah tiba-tiba muncul orang datang sepupu atau saudara datang nangis ke rumah karena anaknya tiba-tiba murtad, baru kita mau peduli gitu? Kita bukan hanya sekedar debat kayak begini kan? Debat kayak begini itu hanya gaungan, tapi pergerakan di lapangan itu butuh finansial. Tapi kami dari API kan tidak mungkin tiap hari minta donasi terus. Kami juga malu melakukan itu.
Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah di channel saya nggak pernah minta donasi pribadi loh. Saya nggak mau seperti itu, harus melalui yayasan. Iya. Saya dulu kalau ada rezeki itu Mbak Juma muter loh sampai ke Malang loh ya, sampai ke Malang, ke Rumah Kiamat. Bayangkan itu perjalanan seperti apa. Putar Pulau Jawa, ke Blora, ke Jepara. Yang mendukung itu ada gereja yang mau dibangun, alhamdulillah koordinasi tokoh masyarakat. Tapi kalau ya takor lagu nanti pulang-pulang nggak ada beras di rumah gimana dong? Ya itu dia makanya. Nah, gimana? Ya rata-rata kan yang nyimak dakwah kita ini, tablik kita ini kan kaum Hawa. Mereka kan menggunakan kingker. Diingatkan aja terus, meskipun bukan di channelnya Bang Zuma, kita di channel-channel manapun, suarakan terus itu. Karena saya sudah minta ke Sadli, hitung semua yang sudah laku, nanti kali 5.000 masukkan ke rekening API itu. Mulai setelah promo ini. Seperti itu Bang Handi. Jadi nanti hitungan-hitungannya itu Sadli dengan sekretaris kita atau dengan bendahara Bunda Rahma yang akan mengatur itu semua, termasuk Bunda Rahma dalam hal ini sebagai personil API. Kalau ingin menjadi kontributor, ya kan bisa ada hitung-hitungannya dengan Sadli. Iya. Jadi ini laporan ya, ada yang nanya. Iya. Gimana kasusnya Kiamat? Yang mendampingi pelapor tuh saya di Polda Metro. Ya saya sering update. Teleponnya penyidik sama saya. Penyidik ya kebetulan kenal gitu. Ya diupdate terus. Ya kita juga nggak bisa mengintervensi penyidik dong. Ya sebatas nanya kan gitu. Karena pelapor itu harus nanya terus. Tapi alhamdulillah akan terupdate terus gitu ya. Ya mudah-mudahan saja ya cepat kasusnya si Kiamat itu. Ya saya himbau juga nih kepada penyidik Polda Metro nih. Ini Andi Slebes yang ngomong. Ya tolonglah teman-teman yang di cyber ya disegerakan lah. Saya nggak usah menyebut namanya ya. Teman kita juga yang malam ini lagi dinas. Sehat selalu ya abang-abangku di sana. Ya itu LP kami ya segeralah. Jangan ditaruh di meja aja. Itu sih ya teman-teman ya mau bersabar. Insya Allah kami kerja kok teman-teman. Kami kerja yang ada di Jakarta. Dengan support semua teman-teman yang ada. Itu sih. Lo tahu sendiri Jakarta kalau siang macetnya minta ampun. Belum lagi keluar kota, belum lagi ke ini, belum lagi live ya kan gitulah ya. Jadi jangan terlalu kasih tugas yang berat nih, ntar gue sakit lagi gimana dong kalau gue sakit. Bang Andi, ada terang bulan itu di bawah disapa. Oh ya udah disapa, silakan. Terang bulan selamat pagi. Kok terang bulan? Pagi Bang Andi. Ada yang mau disampaikan Bang? Yang disampaikan ada. Apa tuh Bang? Dan saya mau berdebat, nggak perlu saya berdebat. Yang saya mau sampaikan gini, sudah berapa orangkah yang mu'alaf dari channel ini atau dari perdebatan ini? Udah nggak kehitung Bang jawabannya? Oh, udah kehitung ya? Ya. Tapi saya rasa nggak ada gunanya channel seperti ini Anda bikin. Nggak ada ngaruh gitu. Memang nggak ngaruh buat Anda kan? Iya, nanti saya ibaratnya gini. Masuk orang lain untuk berdiskusi, debat-debat, salah ngomong, lapor lagi deh ujungnya. Siapa yang dilapor Bang? Iya. Siapa yang dilapor? Ya apalah, Mas. Siapa? Yang barusan diomongin juga kan ada juga. Si Kiamat. Sebelumnya juga ada dilaporin. Siapa itu yang sebelumnya? Ya, di video-videonya kan ada itu. Ya siapa? Ya itulah kalau yang saya sampaikan itu aja. Ya siapa? Negara kita ini negara hukum, bro. Jadi ketika kemudian kita menghujat, menista, ya wajarlah diproses. Karena kalau tidak diproses maka akan muncul
penghujat-penghujat, dan kalau penghujat ini tidak diproses ya bahkan perang saudara kita. Iya, masalahnya kan hukumnya tumpul ke bawah. Berarti Anda menyalahkan aparat kalau begitu. Anda menyalahkan ini kalau begitu karena bukan Anda kan lalu Anda ingin mengatakan